warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Satrio di acara Ramadan Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Dihadiri yang penuh barokah ini kita bersama Ustazah Bertiningsi SPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pemirsa, sebelum berbincang lebih dalam, kita saksikan tayangan berikut ini. Takim. Nah, silakan Ustazah untuk menyampaikan topik kita hari ini. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Mas. Siapa Mas? Satria. Mas Satria ya. Iya. Ya, alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu di SLB Pembina ya. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah ya. Ya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa disurahkan oleh Allah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan pada kita sebagai uswatun hasanah sehingga sebagai contoh kita dapat melaksanakan ibadah dalam perintah maupun menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini saya akan menyampaikan beberapa karakteristik mutakin atau orang-orang yang takwa di bulan Ramadan. Oke Bu, baik Bu. Pemirsa semua, sebelum kita lanjut ada yang boleh. Bisa. Ya. Ya, dalam bulan Ramadan kita laksana puasa itu diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepadamu untuk berpuasa di bulan Ramadan seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi yang diperintahkan untuk melaksanakan puasa itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini apa saja ciri khas orang yang bertakwa? Itu salah satunya adalah bahwa mereka orang-orang yang takwa itu tentu saja pasti melaksanakan puasa. Berarti mereka yang tidak melaksanakan puasa itu bukan orang yang beriman ya. Maksudnya yang diperintahkan dalam surat tersebut itu hanyalah orang-orang yang beriman ya. Selain melaksanakan puasa, mereka juga melaksanakan menunjukkan karakteristik atau sifat-sifat yang menunjukkan dia itu takwa. Nah, sebelumnya takwa itu seperti apa? Seperti ya puasa. Ya, jadi takwa itu adalah dia ikhlas, ridho, kemudian taat, tunduk, patuh pada semua perintah Allah dan juga taat dan patuh menjauhi larangannya. Ya. Kemudian karakteristiknya adalah contoh ya Mas ya, ini yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun dan juga surat Ali Imran
Yang pertama yaitu orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk itu bisa dilihat dari gerakan, niat, dan juga bacaannya. Selain itu, dia juga menjaga sholat 5 waktunya. Jadi dia melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan aturannya, ya, rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian di dalam Al-Baqarah juga di firman Allah, ya, surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, yang artinya peliharalah sholatmu dan juga peliharalah sholat wusta. Iya, sholat wusta di sini itu diartikan, ditafsirkan sebagai sholat asar. Nah, kenapa ditekankan pada waktu wusta atau asar? Karena waktu-waktu itu adalah waktu, istilah Jawanya, nanggung, ya. Mungkin orang bekerja belum selesai, dalam perjalanan pulang, ya, seperti itu. Jadi mereka-mereka yang orang-orang yang takwa, mereka akan melaksanakan segera itu sholat asar, ya. Dan juga Allah juga melarang kita itu jangan sampai meninggalkan sholat. Karena apa? Karena sholat itu nanti akan menjadi amalan yang pertama kali dihisab. Siap batal pandai ini ya. Wah, siapa yang Kita juga dilarang untuk istilahnya apa ya, meremehkan untuk meninggalkan sholat itu, karena sholat itu sebagai pembeda antara orang muslim dengan orang-orang yang syirik atau kafir. Jadi pembeda di antara kita dan orang-orang kafir atau orang syirik adalah dalam menjalankan sholat, ya. Nah, dalam meninggalkan sholat itu juga termasuk dosa-besar. Kalau kita meninggalkan sholat itu termasuk dosa yang sangat besar dibandingkan dengan dosa-dosa besar lainnya seperti membunuh, merampok, kemudian berzina, mencuri, dan bahkan minum minuman keras. Itu termasuk dosa besar. Tapi meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya, ya. Kemudian yang kedua, ciri khas karakteristik orang mutakin itu adalah dia mau melaksanakan atau menunaikan zakat. Di surat Al-Mu'minun, ya, yang 4 itu alladzina hum bizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, kenapa? Karena banyak di antara orang itu ada yang enggan untuk melakukan atau menunaikan zakat. Mereka banyak bersedekah, sedekah, tapi lupa atau enggan menunaikan zakatnya. Padahal zakat itu kan hukumnya wajib, sedangkan sedekah itu termasuk anjuran dan memang diperintahkan, tetapi zakat itu lebih diwajibkan. Nah, zakat itu sendiri ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah dilaksanakan pada sebelum sholat Idul Fitri, jadi di bulan Ramadan. Kemudian kalau zakat mal itu bisa dilaksanakan di luar Ramadan. Tujuannya adalah kalau zakat fitrah itu untuk menyempurnakan saat kita menjalankan puasa, mungkin ada kekurangannya. Nah, itu kalau zakat mal itu untuk mensucikan, untuk membersihkan harta-harta kita. Yang ketiga adalah alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra, yaitu orang-orang yang mau bersedekah ataupun berinfak pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Maksudnya keadaan ekonomi maupun keadaan hati, waktu senang, kemudian waktu kaya, itu mereka tetap bersedekah. Dan juga pada waktu kesempitan, ya,
kesulitan, pada waktu keadaan sulit, itu mereka tetap melakukan bersedekah walaupun yang keempat adalah walakal dini nal goib, atau mereka bisa menahan amarahnya. Orang yang takwa itu kalau mendapatkan dirinya disakiti, itu dia bisa menahan amarahnya. Sesuatu hal yang tidak cocok dengannya, dia bisa menahan amarahnya. Karena kebiasaan orang ketika disakiti itu kadang dia dongkol, ya kan, pingin balas. Nah, orang yang beriman ini dia bisa menahan amarahnya. Dan yang paling puncak adalah dia bisa memaafkan orang lain. Nah, selain dia bisa menahan marahnya, yang kelima adalah dia bisa memaafkan orang lain. Itu jauh lebih mulia daripada menahan marah. Ya. Termasuk memaafkan orang lain ini adalah karena dia tidak mau membalas dendam atau membalas apa yang dia katakan yang lebih menyakitkan. Ya, karena pada waktu marah itu adalah kita akan terpukul kejelekan-kejelekan kita itu terlihat. Ya, seperti dalam hadisnya itu al-ghadabu yajma'u syarakullah, ya. Yang artinya orang yang kemarahan itu akan mengumpulkan seluruh kejelekan. Karena orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi, ya, cotosan, ya, bertengkar, tapi mereka yang bisa menahan marah, apalagi memaafkan. Nah, dari itulah orang yang bersedekah itu dia tidak akan kekurangan, dan orang yang memaafkan itu lebih mulia di hadapan. Nah, dari kelima ciri khas muttaqin dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, orang muttaqin itu dia yang pernah pasti melaksanakan puasa, kemudian selain itu dia menunjukkan sikap-sikapnya dalam khusyuk sholatnya, ya, kemudian mau membayar zakat, kemudian suka bersedekah, kemudian bisa menahan marah, bahkan maafkan. Nah, kita sudah menyimak bagaimana penjelasan tentang puasa Ramadan menuju insan muttaqin. Apakah arti takwa itu sendiri, Bu? Ya. Arti takwa yaitu dia secara ikhlas, ridho, melaksanakan segala perintah dari Allah, dan juga ikhlas untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah. Itu arti takwa. Bisa dipahami? Baik, apakah ciri-ciri muttaqin? Ya, ciri-ciri muttaqin seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, dia menjalankan kewajibannya, itu seperti puasa, ya. Seperti puasa di bulan Ramadan ini mereka pasti menjalankan puasa. Selain itu, mereka juga menunjukkan sikap-sikapnya atau sifatnya dengan khusyuk dalam sholatnya, menjaga sholat 5 waktu, ya. Kemudian selain itu, kalau di bulan Ramadan mereka juga melaksanakan sholat tarawih, kemudian baca Quran atau tadarus, kemudian yang tadi bersedekah, kemudian nanti pada waktu zakat mereka menunaikan zakat, ya. Kemudian menahan marah, memaafkan orang lain. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut ada yang mau lewat dulu.
masih bersama Ustazah Bektini SPD ya. Ya. Nah, ada pertanyaan nih Ustazah, apakah contoh yang dapat menambah ketakwaan? Ustazah? Contoh yang dapat menambah ketakwaan, ya kita melaksanakan atau beramal saleh yang lain, seperti kita mengunjungi anak-anak yatim, ya seperti itu salah satunya. Kemudian juga bersilaturahmi pada saudara-saudara kita, dan yang pastinya kita berusaha untuk lurus melaksanakan rukun Islam maupun rukun iman. Baik, apakah yang dapat mengurangi ketakwaan kita? Yang dapat mengurangi ketakwaan kita, kalau yang pertama mungkin kita merasa lebih dari yang lain. Kita merasa sombong, bukan merasa sombong itu tidak dirasakan ya, tapi kita merasakan lebih baik, lebih kaya, mungkin lebih pintar, itu seperti itu bisa mengurangi ketakwaan kita pada Allah SWT. Dan sebagai penutup, apakah ada yang ingin disampaikan Ustazah? Ya, Bapak dan Ibu juga pemirsa sekalian dan Mas Satria ya. Ya. Marilah di bulan Ramadan ini kita untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dari hari-hari yang kemarin maupun tahun-tahun yang kemarin, baik itu dari segi ibadah, muamalah maupun dari segi amal-amal yang soleh. Mari kita tingkatkan lebih baik. Kemudian kita juga harus mengkoreksi diri sendiri, apa yang belum saya lakukan maupun apa yang kurang kita lakukan, mari kita perbaiki di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, dan kita juga berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, ya, dan juga hal-hal yang bisa membuat dosa. Itu, Mas. Terima kasih Bu Ustazah telah hadir di acara Ramadan Kampus SLB Ramadan Kampus 1900.